Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabazilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama jaa fil hadits. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang terhormat sahibul bait Mas Ridho beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat dunia dan akhiratnya. Allah jadikan semua keluarganya menjadi orang-orang yang dipilih dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, mudah-mudahan kita yang duduk di sini semua mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang yang duduk dalam majelis ilmu itu dalam tanggungan Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salah satu dominun ala Allah. Ada 3 kelompok manusia yang hidupnya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah man kharaja li talibil ilmi fahuwa dominun ala Allah. Pertama, orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia mendapatkan tanggungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya, keluarnya kita dari rumah menuju majelis ilmu, itu kita sedang menuju dalam rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menuju dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita menuju kepada tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah takut ketika rumah ditinggal dan kita sedang duduk dalam majelis ilmu. Dan pada hakikatnya orang duduk dalam majelis ilmu itu ya sedang duduk dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah. Zohirnya kita berada di rumah Pak Gembus, tapi hakikatnya kita sedang berada di taman-taman surga. Kata Nabi, apabila kalian ingin melihat orang-orang yang dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah mereka yang duduk dalam majelis ilmu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka ambil dan petik buahnya. Maka para sahabat bertanya, wa mariyadul jannati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kau maksud taman surga itu seperti apa? Dan yang kau maksud buahnya itu seperti apa? Kata Nabi, taman surganya adalah majelis taklim, buahnya adalah
perkataan-perkataannya para ulama. Dan duduk dalam majelis ilmu itu adalah satu kewajiban. Nabi bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi kita untuk senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama dan mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama. Karena orang tuh kalau tidak duduk dalam majelis ilmu, dia akan mengerjakan satu amal tetapi Allah nggak ridho dengannya. Dia akan mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Dan sering saya sampaikan, Allah paling tidak suka disembah dengan kebodohan. Perhatikan ini, Allah paling tidak suka disembah dengan kebodohan. Sehingga nanti ada orang-orang pada hari kiamat, mereka datang dengan membawa sholatnya, datang dengan membawa puasanya, datang dengan membawa zakatnya, tapi Allah katakan kamu nggak punya sholat. Betapa sedihnya hati kita, sholat berpuluh-puluh tahun di dunia, tapi Allah katakan kita nggak punya sholat. Ketika ada orang datang dengan membawa hajinya, maka Allah katakan kamu nggak punya haji. Nauzubillah min zalik. Ketika kita datang dengan membawa puasa kita, Allah katakan kita nggak punya puasa. Siapa mereka? Mereka yang mengerjakan ibadah itu tanpa ilmu. Jadi duduk dalam majelis ilmu adalah satu kewajiban. Dan alhamdulillah setiap Selasa malam Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan taufik inayahnya kepada kita untuk senantiasa duduk dalam majelis-majelis ilmu. Semoga majelis kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa manusia senantiasa diberikan ujian? Dan bagaimana cara menghadapi ujian tersebut? Ya memang ketika kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan berikan kepada kita ujian. Dan Nabi SAW bersabda, dunia itu darul imtihan. Dunia adalah tempatnya ujian. Sehingga para ulama mengatakan, ujian yang kita hadapi ini, ujian yang Allah berikan kepada manusia ini mulai kapan? Mulai dia keluar dari rahim ibunya. Maka ujian akan datang kepadanya sampai dia nanti akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita tuh sebenarnya cuma satu, akhirat. Ya, jadi tujuan kita tuh cuma satu, akhirat. Bagaimana kita di akhirat ini selamat? Selamat dengan membawa agama kita dengan iman yang Allah berikan dalam hati kita sehingga Allah terima iman itu. Maksud Allah berikan ujian kepada kita itu bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala nggak tahu kita mampu atau tidak. Allah sudah tahu. Tapi maksudnya Allah berikan ujian kepada kita, Allah ingin tahu bagaimana ketika kita mendapati ujian tersebut, sikap kita bagaimana menghadapi ujian itu tuh. Ada orang yang kalau punya iman sempurna, maka ketika dia mendapati ujian, dia akan tawajuh kepada Allah. Jadi datangnya ujian kepada kita itu menunjukkan bagaimana keadaan iman kita kepada Allah. Sehingga iman itu bertingkat-tingkat. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna asaddan nasi bala al-anbiya fal-anbiya summal amsal fal-amsal. Teman-teman harus ingat, di dunia ini yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Kenapa? Karena para nabi adalah orang-orang yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman pasti ujiannya banyak. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi pasti dapat ujian sama seperti para nabi. Kenapa? Makin dia diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia bisa menerima ujian tersebut dengan imannya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus paham apa maknanya ujian itu apa. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud musibah atau ujian. Jadi musibah itu bahasa Arab, artinya ujian. Di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan musibah? Ma asoban nasu min khairin aw syarrin. Segala sesuatu
yang menimpa kepada manusia, baik itu yang baik atau itu yang buruk. Tapi biasanya ujian itu diberikan kepada mereka yang punya iman atau tidak punya iman, dan biasanya itu cenderung kepada ketidaksukaan bagi diri kita. Biasanya. Ya. Tapi nggak semuanya ujian itu berat buat kita. Nggak semuanya ujian itu yang tidak menyenangkan hati kita. Kadang-kadang kita ini diberi kekayaan, itu bagian dari ujian. Kita punya istri cantik, itu juga bagian dari ujian. Jangan katakan, aduh, rugi saya ibu punya ibu. Ibu cantik banget, azab buat saya. Enggak. Bisa nggak dikasih tidur malam kita bareng sama dia. Jadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi apapun yang menimpa kepada kita, baik itu menurut kita baik, pandangan kita baik, atau menurut pandangan kita itu buruk, itu maknanya ujian. Ya, ada orang diberikan harta yang banyak, ujian buat dia, bagaimana keimanan dia kepada Allah. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan Sa'labah. Ketika dia hidupnya dalam keadaan miskin, dia capek dengan ujian miskin itu, dia minta doa kepada Nabi, dikasih kaya oleh Allah, tapi ujian kayanya tidak sukses buat dirinya, sehingga dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Qarun juga sama seperti itu. Hidup dalam keadaan miskin, capek dalam hidup yang miskin. Dia minta kepada Nabi Musa agar agar Nabi Musa mendoakan dia agar menjadi orang kaya. Dan kita harus paham, Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Tetapi Qarun nggak mampu dengan kekayaan itu, dengan ujian kekayaan itu. Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Jadi, apapun yang menimpa kepada kita, ya, baik itu menurut kita baik atau itu menurut kita buruk, itu maknanya musibah. Dan biasanya musibah itu yang datang kepada kita nggak senang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min musibatin faminallah." Maka kata Nabi, tingkatan tertingginya orang iman itu adalah percaya kepada takdir Allah. Itu tingkatan tertingginya orang beriman tuh. Ya. Dia mengatakan dalam hatinya, kullum min indillah. Apapun yang terjadi itu atas dasar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jatuh ya takdir Allah. Kita menjadi orang kaya ya takdir Allah. Kita menjadi orang miskin ya takdir Allah. Kita ada masalah ya takdir Allah. Maka khairihi wa syarrihi kullum min indillah. Kebaikan yang datang kepada kita ya takdir Allah. Keburukan yang menimpa kita juga ya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus paham, dari banyak manusia, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kenapa? Karena makin mendapatkan ujian para nabi, imannya makin bertambah naik, makin bertambah naik. Ya, iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan iman itu naik terus. Itu imannya para nabi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di dalam rumah tangganya aja ada ujian. Siapa? Istrinya tidak beriman kepada Allah. Anaknya tidak beriman juga kepada Allah. Bahkan sebagian kaumnya dari banyak kaumnya Nabi Nuh pun gak beriman kepada Allah. Dakwahnya 950 tahun, yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 80 orang. Bahkan kalau saya dengar ngaji tafsirnya Gus Mahmud itu, beliau mengatakan bukan 80, tapi 8 orang tok. Ini ujian besar buat para nabi. Tapi nggak terkesan dengan suasana keadaan. Walaupun yang ikut dengannya hanya 80 orang, tapi beliau terus mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Sehingga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menjadi ulul azmi minar rusul, termasuk nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengkhususan. Nabi paling mulia yaitu nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Kenapa disebut dengan ulul azmi minar rusul?
Karena cobaannya begitu berat. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabarlah kamu sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Berat semua cobaan ulul azmi minar rusul tuh. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari mulai bayi sudah dihanyutkan oleh ibunya. Dari mulai bayi sudah dirawat di istana yang dia nggak kenal Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tolong. Makanya orang beriman tuh makin banyak ujiannya, makin banyak juga pertolongan Allah datang kepadanya. Benar. Makanya orang beriman tuh ketika dapat ujian masih bisa ketawa. Lihat deh, harusnya bunuh diri yang paling banyak di Palestina, harusnya. Kenapa? Karena hari-hari dia dapat musibah, nggak bisa tidur tenang, makanan susah, anak-anak kecilnya dikit-dikit dengar bom, dengar ledakan di sana, di mana-mana. Tapi kalau kita baca dalam buku-buku atau dalam Google itu, paling banyak kematian itu bunuh dirinya di mana? Di Jepang sama di Korea. Benar nggak? Harusnya menurut logika kan, yang paling banyak harusnya bunuh diri adalah di Palestina atau di Syria, yang mereka hidup dalam keadaan susah. Tapi enggak, Allah berikan kepada mereka karena Allah berikan ketenangan kepada mereka. Cuman di Jepang lihat, dikit-dikit ada orang bunuh diri. Itu pernah cerita itu, siapa namanya? Adiknya Amir itu, Gusti ya. Kan pernah tinggal di Jepang tuh berapa tahun. Memang betul ternyata ada satu gedung, saya pernah nanya itu, memang betul di Jepang tuh tiap hari bahkan mau bunuh diri di daftar. Itu orang kan nggak punya iman kayak gitu. Dikasih ujian cuman putus ya. Diputusin pacarnya, dibikin status. Ujung-ujungnya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena nggak Allah berikan iman. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'minin. Aku heran sama orang beriman, kata Rasulullah, sama orang beriman. Kalau datang kepadanya musibah, maka dia bersabar. Apabila datang kepadanya nikmat, maka dia syukur. Beda dengan mereka yang nggak punya iman. Datang musibah, wah, gimana caranya supaya selesai masalah kepada saya? Maka bunuh diri dengan minum baygon, jalan di tengah-tengah rel kereta api. Mending kalau minum baygon langsung mati. Kalau nggak mati kan nyusahin dirinya sendiri itu, nauzubillah min dzalik. Kata Allah, udah lu nggak usah mati dulu. Akhirnya nggak mati, pusing kepala, jantung pecah, akhirnya stroke iya. Kenapa? Karena nggak punya iman. Makanya kita beruntung sekali kita ini dijadikan oleh Allah sebagai orang beriman yang musibah apapun yang menimpa kepada kita, maka itu adalah kebaikan buat kita. Coba dalam kitab Mu'tamad Hadis dikatakan, orang beriman tuh jangankan yang ada di ICU. Orang beriman kena duri. Ya, kata Nabi, ada orang beriman berjalan kena duri, kena musibah duri. Ya, nancep di kakinya. Allahu Akbar. Maka derajatnya naik di hadapan Allah. Satu derajatnya musibah yang dia dapatkan dan dia sabar itu, kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafal Qulubnya, itu Allah berikan 700 derajat di hadapan Allah. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan, man arada ayyanju min adzabillah. Barang siapa yang menghendaki terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa yanalu thawabahu wa rahmatahu, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia wal yasbir ala syadaidiha. Hendaknya dia bersabar atas apa yang menimpa terhadap dirinya. Tadi saya bilang, jangankan yang di ICU, Bang Samun pergi keluar dari sini ke rumahnya, di tengah jalan kesusuk duri kakinya. Kok yang dia ucapkan Allah, kata Imam Ghazali, derajatnya di hadapan Allah, Allah kasih 700 derajat. Coba. Apalagi yang kalau kepalanya pusing, nggak punya duit, nyandar terus di masjid gitu kan. Katanya gitu, Mas. Kata Bang Dikin, kalau pengen ngelihat orang-orang pusing, datang aja kalau mau itu pagi-pagi udah nyandar gini. Kenapa belum bayar kontrakan gitu. Katanya. Iya. Udah gitu anak minta duit di pesantren. Iya kan, bayar kontrakan baru setengah.
Aduh, kalau lagi motor mogok nih ya kan dibikin status, ya Allah, udah 1.300.000 dia jajan, nggak jajan gua hari ini gitu. Anak-anak Hawaryun tuh, ini semangatnya buat anak-anak Hawaryun ini, Masya Allah. Iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang-orang yang sabar. Apa balasannya buat orang yang sabar? Balasannya bukan rumah mewah di Pondok Indah. Balasannya bukan istana megah yang ada di dunia. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu nanti di mahsyar masuk surganya tanpa hisab. Ya. Tadi pagi saya baca fadilah sedekah. Di situ dikatakan dalam bab zuhud dan qanaah, Nabi bertanya, tahu nggak kamu siapa orang yang paling beruntung di dunia, di akhirat nanti? Allah wa rasuluhu a'lam, kata baginda Nabi. Kata para sahabat. Allah dan Nabinya yang maha mengetahui. Maka Nabi mengatakan, orang yang paling bahagia di akhirat adalah orang yang paling menderita di dunia. Kalau dia sabar. Kalau nggak sabar, Allah benci. Ya, Allah benci terhadap 5 kelompok manusia. Saya nggak bahas semuanya. Di antaranya adalah orang miskin yang sombong. Benci tuh Allah tuh. Apa kata Nabi? La yukallimuhumullah. Allah nggak akan ajak bicara dia. Wala yanzuru ilaihim. Allah nggak pandang dia. Nauzubillah ya Allah. Wala yuzakkihim. Allah nggak sucikan hatinya. Walahum azabun alim, kata Nabi. Bahkan dia akan mendapatkan azab yang pedih. 4 perkara ini Allah berikan kepada mereka siapa? Kata Nabi, orang miskin gak sabar. Hati-hati. Beruntung yang kaya nih. Yang miskin coba lu gak sabar. Nauzubillah, 4 perkara ini Allah berikan kepada kita. Nauzubillah, hati-hati nih. Gak diajak bicara sama Allah. Padahal Allah tuh Masya Allah memandang kepada setiap hamba-hambanya. Pengen diajak bicara sama Allah. Wala yuzakkihim, enggak Allah sucikan hatinya dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang pedih kepadanya. Enggak Allah pandang dia. Allah berikan azab yang pedih. Di antaranya itu kata Nabi adalah orang yang hidupnya miskin di dunia tapi sombong. Maksudnya sombong apa? Ghamtun nas wa batarul haq. Udah mah miskin enggak mau taat. Iya. Itu kalau Ramadan tuh kadang-kadang suka emosi di hati tuh. Mohon maaf ya. Orang bawa gerobak, masih ngerokok. Tengah hari bolong, minum es. Mampir ke warteg yang gak seberapa itu. Udah gitu susah hidupnya Allah. Ya mending lu kalau kaya mending. Tapi ini udah gak punya apa-apa, sengsara lagi. Ya, kata seorang ulama, miskinun ahlud dunia. Orang ahli dunia itu miskin. Kenapa? Di dunianya sudah miskin, akhiratnya makin miskin. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus senantiasa bersabar atas musibah yang menimpa kepada kita. Dan manusia itu diciptakan memang tempatnya musibah. Tempatnya ujian. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau antum hidup nggak pengen punya musibah, nggak usah hidup. Nggak usah hidup. Ya. Kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan, kalau nabi-nabi saya aja dapat ujian yang begitu berat, masa antum nggak mau dapat ujian yang begitu berat? Imam Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya seperti itu. Jadi nggak usah ngeluh. Penderitaan antum tuh nggak lebih jauh, nggak lebih pedih daripada penderitaannya Rasulullah SAW. Nabi di usia 2 bulan di kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Maka Nabi disebut dengan asyadul aitam. Yang paling berat bagi seorang anak itu adalah keluar nggak ketemu sama bapaknya. Itu Nabi itu. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Terus tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Tuh Masya Allah. 2 bulan di kandungan bagi Nabi itu udah nggak ketemu sama bapak. Lahir Rasulullah tuh udah gak ketemu sama bapak. Bayangin sama kita tuh. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Allah.
Lagi asik-asiknya pengen seneng-seneng lagi pengen seneng-senengnya disayang sama ibu, udah nggak ketemu ibu Rasulullah itu. Berat, cobaan Nabi ini berat teman-teman. Umur 12 tahun, ya kan? Dicaci maki karena kejujurannya. Dipindah ke sana kemari. Masya Allah. Diangkat menjadi Rasul, makin banyak lagi cobaan menimpa kepadanya. Cobaan yang pertama kali beliau rasakan dari keluarganya. Pamannya nggak terima kalau beliau diangkat menjadi Rasul. Kaumnya juga nggak terima. Orang-orang Arab tuh nggak terima semua. Allahu Akbar. Berat cobaan Nabi Muhammad itu. Makanya Nabi mengatakan kalau seumpama, ini hadis sahih dalam hadis Bukhari ini. Kalau seumpama seluruh cobaan atau musibah yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu ditimbang dengan satu musibahku, tetap nggak ada artinya cobaan-cobaan mereka. Puncaknya kapan? Diusir dari tempat kelahirannya Rasulullah itu. Itu puncaknya Nabi, cobaan Nabi itu. Mas Ridho asli orang Magelang, lahir di desa Bugel, diusir sama keluarganya. Gimana rasa hati kita ini? Bahkan beliau betul-betul ditahan untuk tidak bisa datang lagi ke Mekah selama bertahun-tahun. Ketika beliau pergi meninggalkan kota Mekah, menengok lagi, bukan aku meninggalkan kota Mekah karena aku tidak rindu kepada dia. Di Mekah itu ada Ka'bah yang berdiri tegak, yang orang sholat di dalamnya akan mendapatkan 100.000 kebaikan. Tapi Nabi diusir, kebayang nggak sama kita? Lahir di tempat itu, kemudian yang ngusir keluarganya sendiri. Coba. Puncaknya, kata para ulama, puncaknya kesedihan Nabi adalah ketika beliau diusir dan ditahan untuk nggak bisa umrah, nggak bisa haji, sampai akhirnya tahun ke-8 Hijriah itu baru Nabi ada perjanjian apa itu namanya Hudaybiyah juga dibatalkan. Akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah 2 tahun berikutnya baru Nabi dipersilakan masuk ke kota Mekah, itu pun sekali doang haji. Makanya dalam riwayat itu Nabi haji hanya cuma sekali dalam riwayat. Umrah hanya 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Karena nggak boleh masuk ke kota Mekah. Tapi apa Nabi sedih? Enggak. Ketika dalam puncaknya kemenangan Islam, dalam Fathul Mekah, Nabi SAW bersama rombongan para sahabat pergi ke kota Mekah dan beliau mengatakan, "Hada yaumul marhamah." Ini adalah hari kasih sayang. La yaumul malhamah. Ini bukan hari pembalasan. 60.000 sahabat di belakang Nabi berbondong-bondong dengan membawa kemenangan Islam, dengan bertakbir, sadaqa wa'dah wa nasara abda wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. Menang Rasulullah dengan pasukan Islamnya. Orang-orang mengatakan para sahabat, kita bantai mereka ya Rasulullah. Uskut anta, diam kamu. Kita akan datang ke saudara-saudara kita. Kita berikan kasih sayang kepada mereka. Nabi mengatakan di atas untanya yang mulia, "Hadza yaumul marhamah." Ini adalah hari kasih sayang kita ini. Hari itu sebenarnya bisa juga dihancurkan tuh Mekah sama Rasulullah. Maka dalam riwayat hampir 2.000 orang kafir saat Fatah Mekah masuk Islam semuanya. Karena akhlaknya baginda Nabi. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Harusnya kan namanya sudah diusir, dicaci maki, Masya Allah, nggak boleh masuk lagi ke kota Mekah bertahun-tahun. Ketika diperbolehkan masuk, Nabi mengatakan enggak ada balas dendam. Sekarang adalah hari kasih sayang. Kita rangkul mereka. Inilah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Aisyah ditanya, beritahukan kepada aku akhlaknya baginda Nabi. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan dalam Al-Quran. Cobaannya berat Rasulullah itu. Datang ke kota Taif. Itu juga puncaknya penderitaan Nabi. Setelah 11 tahun tidak diterima dakwah di kota Mekah, beliau ada harapan tinggi dalam hatinya pergi ke Taif. Mungkin di Taif, orang-orang Taif ini kan tempatnya dingin, tinggi, pegunungan. Mereka kan bisa menerima dakwahku. Apa yang terjadi di Taif? Harapan beliau tidak sesuai dengan apa yang beliau sangka. Baru masuk gerbang Taif,
ada 2 orang yang menghadang dia. Oh, ternyata ini yang mengaku menjadi nabi. Kalau kamu Muhammad mengaku menjadi nabi, sampaikan kepada Tuhanmu, azab kami sebagaimana Allah mengazab kaum-kaum terdahulu karena ingkar kepada nabinya. Apa jawaban Nabi? Enggak. Kamu adalah umat aku. Allah adalah Tuhanmu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Coba. Kalau dulu Nabi Musa ketika Bani Israel kurang adab sama Allah, maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, turunkan azab hari ini juga ya Allah. Nabi Muhammad tidak. Pulang setelah berlumuran darah bersama Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu, bersandar di pohon korma yang begitu rindang. Apa yang dikatakan Nabi sambil meneteskan air mata? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan ya Allah kelemahanku kepada Engkau ya Allah. Ini dai ini namanya nih. Ini baru digedor pintu sekali, dimarah-marahin, nggak mau lagi kita dakwah sama dia. Udahlah, males lah, biar dia mah ahli neraka. Capek gua ngajak-ngajak dia. Ya, mentalnya bukan mental akhlaknya Nabi kalau kayak gitu tuh. Ya. Ada orang atau nggak ada orang, diterima atau nggak diterima, dakwah terus jalan. Ya, mengajak kebaikan terus jalan. Udah. Puncaknya apa akhirnya? Islam sampai kepada kita ini. Kalau mungkin dulu Nabi nggak dakwah ke Taif, maka Islam nggak sampai kepada kita. Kalau kata Uzairon, beliau mengatakan Allah yarham, di antara barokah kita kenal Islam itu karena barokah doanya Nabi ketika di Taif. Ya Allah, jangan kau azab mereka ya Allah, karena mereka belum tahu ya Allah. Apa jawaban? Apa doa Nabi ketika di Taif? Illam takun alayya ghadabi wala ubali. Ya Allah, saya mah nggak apa-apa. Manusia benci sama saya mah nggak apa-apa. Yang penting kau ridho sama saya, udah. Buat apa manusia suka sama kita tapi Allah murka kepada kita? Buat apa? Ya, nauzubillah min zalik. Makanya kata Syekh Hasan al-Makhluf, beliau mengatakan ardi rabbak wala tubali siwahu wala takhaf syai'an wa anta fihi mahu. Ardi rabbak, usaha sungguh-sungguh cari dari Tuhanmu. Wala tubali siwahu, jangan kau pedulikan orang lain. Udah. Waktunya malam Selasa ngaji ya ngaji. Ada orang nggak ada orang, kok ini nggak ada. Kok ini kok yang biasa teman akrab gua kok mulai nggak nyatet lagi nih. Udah. Kita pengen dapat Allah kok. Wala tubali siwahu. Terus dia apa kata beliau lagi? Wala takhaf syai'an. Jangan kau pernah takut kepada sesuatu. Wa anta fihi mahu, sementara engkau dalam pelukan Allah. Dipeluk kita sama Allah tuh. Dipeluk sama ibu aja kita senang banget. Ya, anak itu kalau kata Amir Andi, ketika ketakutan, dia lari kepada bapaknya, maka dia akan hilang rasa takutnya. Kenapa kita punya Allah, nggak peluk Allah, kita nggak datang kepada Allah? Takut terus hati kita ini akhirnya. Padahal kita punya Allah, punya Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Itulah doanya Nabi. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Illam takun alayya ghadabi. Ya Allah, saya mah nggak apa-apa, manusia benci sama saya. Tapi yang penting kau ridho kepada saya ya Allah. Ya Allah, apa ya? Apalagi doa Nabi, ya Allah jangan kau azab mereka ya Allah. Karena mereka belum paham ya Allah. Harapan saya ya Allah, dari keturunan mereka nanti akan menyebarkan Islam. Dan Islam hadir ke Indonesia itu kata Kiai Uzairon karena barokah doanya Nabi di Taif, dan orang-orang Taif adalah orang-orang yang berjasa dalam agama sampai Islam sampai ke Indonesia ini. Di antaranya 9 wali songo itu, ya. Wali songo itu kalau kata Kiai Uzairon tuh kalau dilihat nasabnya itu ternyata orang-orang Taif semuanya itu. Nah, kalau nggak ada wali songo kita mungkin nggak kenal Islam sekarang. Cobaan Allah berikan kepada setiap orang beriman. Maka beliau mengatakan di sini, wasabru ala aujuhin. Sabar itu dibagi-bagi tingkatannya. Ya, yang pertama sabrun ala taatillah. Sabar taat kepada Allah. Jadi taat itu butuh sabar juga. Taat itu butuh sabar. Jadi ketika kita pengen bangun subuh, ya Allah, enaknya tidur aja itu. Butuh kesabaran kita, ya Allah. Maka sabar atas taat ini kata para ulama adalah
pahalanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan 300 derajat di hadapan Allah. Terus yang kedua, wasabru alal musibah. Kapan orang itu bisa dikatakan sabar ketika dapat musibah? Kapan? Apa setelah bikin status? Hah? Bagi kita kapan dikatakan sabar? Nah, kata Nabi, ingda sodmatil ula, ingda masobru, bagaimana? Ingda sodmatil ula. Jadi sabar itu, orang tuh bisa dikatakan sabar dan balasan surga tanpa hisab adalah pas dapat musibah, antum ingat Allah. Makanya Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngucapin innalillahi itu bukan pas ketika orang meninggal aja. Ketusuk dulu juga innalillahi. Anak jatuh innalillahi. Siapa yang meninggal? Enggak. Kaki gua kejepit. Kadang-kadang kita ini ngucapin innalillahi pas ketemu orang meninggal aja udah. Enggak, ngedengar temannya sakit, innalillahi, ya Allah. Ingda maksudmatil ula, as-sabru ingda maksudmatil ula. Faman sabara ala ta'atillah, a'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati 300 darajah. Barang siapa yang sabar atas taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 300 derajat kepadanya. Antara derajat satu dengan derajat kedua, jaraknya bainas sama'i wal ar. Jaraknya antara langit dan bumi. Sabar atas taat. Terus sekarang sabar atas musibah. Berapa pahalanya? Yaitu 600 derajat di hadapan Allah. Memang ujian kita itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak suka. Bagaimana tuh hati kita ketika kita mendapatkan satu perkara yang kita nggak suka tuh, bagaimana keadaan kita itu? Nah, kalau ingatnya Allah, sukses berarti kita ini. Tapi kalau ingatnya makhluk, ya makhluk mah nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, malah makin masalah. Iya, malah makin masalah. Makanya sering saya sampaikan dalam kajian di sini, Sayyidina Ali mengatakan, mani atamada alan nas malla. Barang siapa yang menggantungkan hajatnya kepada manusia, dia pasti kecewa. Dijanjiin sama temennya nih, nanti kalau misalnya besok gua ada dapat proyek, gampang deh, lu 2% dari proyek gua atau 10%. Serius ya? Ya. Doain gua ya? Iya. Udah dapat kabur ke Kalimantan orangnya. Udah gitu diminta lagi, cerita lagi ke saya gitu kan. Dia bohong tuh Ustadz katanya. Kenapa emangnya? Pernah janji sama saya mau ngasih duit ke saya kalau proyeknya tembus, katanya proyeknya tembus. Tapi nggak ngasih, orangnya kabur ke Kalimantan. Ya udah, lu harapan lu sama makhluk sih, kecewa udah. Kecewa, pasti kecewa. Ini coba tolong ditulis dengan tinta emas nih kata-kata saya ini. Ya. Maka jangan sekali-kali berharap kepada manusia, udah. Celaka, kecewa, sengsara. Udah. Banyaklah mungkin di antara kita ya. Pasti, nggak mungkin enggak, pasti itu. Udah harapan hanya Allah aja. Allah tuh senang diminta, Allah tuh senang dipuji. Kalau manusia tuh pasti bohong, nggak mungkin enggak. Makanya seorang ulama mengatakan, kenapa dikatakan manusia innama summiyal insanul insan likasratin nisyan. Kenapa dikatakan manusia? Karena banyak lupanya. Padahal nggak lupa, pura-pura lupa karena uangnya dia keluar. Kamu kan dulu pernah janji sama saya. Janji apa ya? Katanya kalau rumah kamu laku, kamu mau ngasih duit ke saya. Emang iya ya sih ngomong begitu ya? Pura-pura lupa. Akhirnya dipikunin sama Allah kayak gitu tuh. Nauzubillah min dzalik. Kenapa dikatakan manusia? Karena banyak lu. Innama summiyal insanul islam likasratin nisyan, kata para ulama. Dikatakan manusia karena banyak lupanya. Udah, harapan kita harus kita tawajukan kepada Allah. Orang-orang itu kalau harapannya hanya kepada Allah, maka Allah tolong dia. Nabi itu nggak berharap sama siapa-siapa. Yang diminta, yang diharapkan hanya Allah. Bagaimana ayatnya Ustaz? Qalu li sahibim fil ghar, itu bagaimana ayatnya? La tahzan innallaha ma'ana, itu
sebelumnya apa? Ada 2 orang laki-laki datang ke dalam goa, ya kan? Dan Nabi ketika Sayyidina Abu Bakar merasa takut, yang menggigil, ketakutan, kedinginan, gelap, maka Nabi mengatakan jangan takut, Allah sama kita semua. Allah bersama kita. Kalau kata ulama, kalau perkataannya Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, Allah bersama kita, tapi perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, Allah bersama saya. Apa kata ulama? Ini kata ulama dakwah. Karena Abu Bakar itu sudah da'i. Kata ulama dakwah ini, sudah da'i. Sudah dididik untuk berdakwah, mengajak orang untuk baik juga. Kalau Bani Israel kan enggak, yang dakwah kan cuma nabinya aja. Benar enggak? Jadi ketika antum sudah terjebur ya, sudah kejebur dalam usaha agama ini, maka antum ini akan punya derajat seperti derajatnya para nabi. Nah itu, sehingga sama-sama dapat musibah. Nabi Musa di depannya lautan, di belakangnya tentara Firaun. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan takut, Allah sama saya, enggak sama kamu. Tapi ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar dalam goa, Nabi Muhammad juga dalam keadaan takut, Abu Bakar juga dalam keadaan takut, menggigil badannya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? La tahzan innallaha man. Jangan takut, Allah sama kita berdua kok. Kenapa? Karena Abu Bakar, kata ulama dakwah, sudah dakwah juga. Jadi sudah punya derajat sebagaimana derajatnya para nabi. Sementara kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, belum punya derajat sebagaimana derajatnya para nabi. Sehingga Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah sama saya, nggak sama kamu. Tenang aja kalau Allah sama saya. Jadi maksudnya bagaimana? Kesimpulannya, kita harus usaha agama juga. Jangan cuma jadi penonton. Ya, orang yang berusaha agama, maka kita akan punya derajat sebagaimana derajatnya para nabi. Allah berfirman kepada Nabi Musa, inna fi ummati Muhammad rijalan wa wadin yaqumuna ala kulli syarafin yunadu bisyahadati alla ilaha illallah jazaohum alayya ka jazail anbiya. Allah bilang gini sama Nabi Musa. Kitanya belum ada nih teman-teman. Kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, nanti akan datang kepada umatnya Muhammad. Kitanya sudah ada belum? Belum, tapi kita sudah diciptakan. Kita sudah berada di alam ruh. Ya. Jadi di alam ruh juga kita dulu berkawan, teman-teman. Saya sama Mas Ridho juga udah bertemu dulu di alam ruh. Makanya kita disatukan di sini. Bagaimana hadisnya Ustaz? Al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Orang yang berkumpul di dunia itu pada hakikatnya sudah berteman juga di akhirat dulu, di alam ruh dulu udah. Jadi jangan dikira saya kenal sama Mas Ridho baru 2 tahun, enggak. Dari alam ruh saya udah kenal sama Mas Ridho. Makanya dikumpulkan lagi di sini. Kalau nggak sejalan pemikirannya, maka Allah pisahkan. Gue udah males sama gembus, terlalu ngejauh sekarang. Kalau ngajak ngaji marah-marah melulu. Mental tuh dia tuh, nggak sejalan dulu berarti dulu. Bukan takdir. Hah? Bukan takdir. Bukan takdirnya. Ini hadis, ini yang saya sampaikan hadis ini. Bukan perkataan saya, ini perkataan Rasulullah ini. Jelas ini hadisnya. Jadi orang yang kalau nggak nyatu sama kita, di sononya dia memang nggak nyatu. Saya sama Bang Sakmun nyatu nih sekarang nih. Alhamdulillah, dulu di sana memang nyatu. Ya mudah-mudahan kita juga satu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, akan datang kepada umatnya Muhammad seorang laki-laki. Satu kelompok, mereka berjalan dari satu lorong ke lorong yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain, mengajak umat aku taat, mengajak hambaku untuk taat kepada Allah. Terus apa yang kau berikan kepada mereka, kepada Nabi Musa? Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, apa balasan mereka? Perhatikan balasan ini. Jazaa'uhum alayya kajazail anbiya.
pahala yang aku berikan kepada mereka ini sebagaimana pahala yang aku berikan kepada kamu. Orang tuh ngetok-ngetok pintu, nggak ngejos, ngetok-ngetok pintu, keluar ninggalin anak istrinya 3 hari. Itu pahalanya seperti pahalanya yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Siapa yang pengen dapat pahalanya Nabi Musa di sini? Yang nggak angkat tangan nggak mau berarti. Nah, besok malam Jumat hadir di sini itikaf sama-sama 3 hari. Ya, itikaf di Masjid Al-Fatah. Masjidnya Mas Rido. Nggak apa-apa kan yang bangun jenengan Mas. Ya. Iya yang bangun Amir ya. Allahu Akbar. Ya. Maka dan setiap kita ini dalam hidup pasti ada cobaan. Makanya Nabi bersabda, in akhta'ahu hadza nahasyahu hadza. Cobaan yang datang kepada kita itu seperti kaki kanan mengikuti kaki kiri terus. Terus aja begitu udah. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah. Jangan dikira selesai cobaan di dunia, dikubur nggak ada cobaan. Makin parah dikubur. Makin parah. Aku pengen mati aja. Ya. Bunuh diri dia. Makin parah tuh. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan, orang yang mati bunuh diri maka tidak wajib disolatkan, dimandikan, dikafani, dia dihukumi seperti orang-orang non-Islam. Karena kenapa? Bertentangan dengan takdir Allah. Nauzubillah min dzalik. Sebagian ulama fikih mengatakan seperti itu. Hati-hati teman-teman. Ya kalau hidup di dunia cobaan pasti datang, udah. In akhta'ahu hadza nahasyahu hadza. Kaki kanan melangkah di tes, maka kaki kiri juga ikut. Begitu terus sudah. Selesai masalah nih. Bayar kontrakan selesai. Ternyata besok tanggal 15 bayar motor lagi. Kukuh tuh, kukuh. Alhamdulillah katanya semenjak kenal agama ya. Motor PCX punya sekarang. Dulu kerja di pabrik, ya kan, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 7 malam, nikah enggak, nikah. Duit juga segitu-segitu aja katanya. Wah, sekarang setiap malam dia ini Mas, sombong sekarang. Kalau malam datang 9:30 ke masjid nih, nggak mau lagi makan sama kita. Udah di tempatnya Mas Rido. Makanya gemuk badannya jadinya kayak gitu. Saya paksa lari sekarang sama saya tuh. Paksa jalan, alhamdulillah udah seminggu ikut saya tuh jalan tuh. Udah turun lah dia 9 kilo tuh dia tuh. Biar semangat lah jalannya. Allahu Akbar. Iya, orang tuh kalau dalam hidup, dalam agama tuh Allah tanggung hidupnya. Benar. Man kanatil akhiratu hammahu, kata Nabi. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan kayakan hatinya, Mbak Gita. Dikayakan hatinya ini, Masya Allah. Kalau tujuannya agama tuh, dikayain hati kita tuh, ya Allah. Ya, wa jama'a baina syamlah. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua masalah kita ini. Allah sendiri nanti yang menyelesaikannya. Iya. Bahkan yang terakhir tuh kata Nabi, orang tuh kalau hidupnya tujuannya hanya akhirat, hanya agama, wa atathud dunya wa hiya raghimatun, tidaklah dunia datang kepadanya kecuali dalam keadaan hina. Hina dunia datang itu, Masya Allah. Lihat deh orang-orang ahli ibadah itu. Lihat deh orang-orang ahli takwa itu. Masya Allah. Dunianya Allah kasih bertubi-tubi. Para sahabat itu, Sayyidina Ali itu sampai bilang tolak sama dunia. Ayat dunya angti tolak tuki salasan hayhata gurri ghairi. Dunia, lu ngapain sih datang ke gua lagi? Gua udah tolak 3, lu ngapain nih? Namanya tolak 3 kan udah nggak bisa kembali kan? Tolak dalam fikih ada 3. Yang pertama tolak roj'i. Tolak roj'i itu masih bisa kembali, ya kan? Yang penting kembalinya sebelum selesainya masa iddah. Yang kedua juga tolak roj'i kubro namanya. Tolak yang kedua itu sama, dia masih bisa kembali, yang penting kembalinya sebelum masa. Yang ketiga tolak bain.
Tolak bain itu udah nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi udah. Mau kayak apapun bentuknya, nangis-nangis darah nggak bisa kembali lagi udah. Sampai kapan? Sampai memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama dia harus tunggu masa iddah. Yang kedua, mantan istrinya harus menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, berhubungan badan tanpa paksaan. Yang keempat, dicerai dulu sama laki-laki ya, sama si suami yang kedua. Kemudian yang kelima, tunggu masa iddah baru diboleh dinikahin lagi. Ya kurang lebih 1,5 tahun lah kalau tolak bain. Nah, perkataan Sayyidina Ali kepada dunia itu seperti itu. Dunia itu datang bertubi-tubi dalam keadaan hina kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali mengatakan, ya dunia anti tolak tuki salasan. Hai dunia, kamu tuh udah setolak 3, ngapain datang lagi? Hai hata gurri ghairi. Jauh. Datang lagi emas, datang lagi permata, datang lagi Masya Allah, duit. Kata Sayyidina Ali, pusing gua sama dunia ini, datang terus ini katanya. Sampai Sayyidina Ali pergi, tidak membawa dunianya ikut ke tempatnya Sayyidina Ali itu. Kenapa? Karena tujuannya sudah agama. Yakin Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, jangan pernah takut sama rizki kita. Nabi SAW bersabda, innar rizqa la yatlubul abdu kama yatlubu ajaluh. Sesungguhnya rizki itu akan mengejar kita sebagaimana maut mengejar kita. Ini jangan takut sama rizki sampai akhirnya dimusuhin kita cuman gara-gara beda pesanan lah. Gara-gara beda apa ya? Nggak beli di dia, lu ngapain kok nggak beli di dia lu? Emang bukan rezekinya gua ya kan? Marah-marah, dimusuhin lagi kan? Ngomongnya nyakitin hati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tuh kalau sudah yakin dengan rizkinya, maka dia tidak akan pernah seperti itu. Terus Allah akan berikan musibah kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita nanti ketemu sama Allah. Nah, puncaknya kita nggak punya musibah lagi itu kalau sudah kita bertempat di surganya Allah. Itu udah. Di dunia punya musibah, punya masalah. Nanti dikubur masalah. Ya. Nanti bangkit dari kubur di mahsyar masalah nih. Paling dahsyat nih masalah di mahsyar ini. Nanti di mizan masalah, di hisab masalah, di sirot masalah. Nih, udah kalau sudah di ujung sirot ini baru nih, nggak punya masalah. Karena kita ketemu sama Nabi. Ya. Jadi kita ketemu sama Nabi itu nanti di akhir Telaga Kausar itu. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Nabi mengatakan, aku duluan ya, kata Nabi. Aku tunggu kalian di Telaga Kausarku. Kata Nabi dalam kitab Muntaham Ahadits, Telaga Kausarku aku minta kepada Allah panjangnya sejauh sebulan perjalanan, lebarnya juga sejauh sebulan perjalanan. Dan aku minta kepada Allah gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Karena bintang di langit, kata Nabi, itu lebih banyak daripada umatku. Jadi kesimpulannya, kalau kita nggak dapat minum dari situ, berarti kita orang yang paling bodoh. Orang gelasnya turah-turah, kok kita nggak dapat minum? Sekarang gini, di Ngaji Pelo ada orang 80 mas, ya kan? Dikasih gelas buat minum 200, kira-kira dapat semua nggak ini? Kalau ada yang nggak dapat kan itu kurang ajar berarti orang itu kan, mungkin datangnya telat atau bagaimana, ya kan? Atau absen dia, ini kok gua nggak dapat es ya kan? Ya, lu kemana tadi? Ah, Nabi juga gitu. Nabi tuh nunggu. Mana nih? Oh, gembus ini nih. Yuk, kasih minum Telaga Kausar Nabi. Ya kan? Oh, Lahami kasih minum Telaga Kausar Nabi. Oh, Kodani kasih minum Telaga Kausar Nabi. Dah masuk. Tiba-tiba ada yang nggak dapat ini. Kenapa ini nggak dapat nih Rasul? Padahal gelasnya masih banyak. Oh, ternyata amalnya kurang. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang sudah minum Telaga Kausar Nabi udah pasti masuk ke dalam surganya Allah. Udah pasti. Nabi mengatakan, barang siapa yang minum Telaga Kausarku walaupun hanya seteguk, la nazma'u ba'dahu abada, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Ya, kita tidak akan haus selama-lamanya coba. Dan puncaknya haus kapan? Coba. Ketika sakaratul maut. Ya. Puncaknya haus kita tuh nanti ketika sakaratul maut. Nabi bersabda,
apabila seluruh air lautan dikumpulkan jadi satu, kemudian diminumkan kepada orang yang sakaratul maut, maka tidak akan pernah cukup untuk menghilangkan kehausannya. Mudah-mudahan kita juga selamat dari kehausan itu. Makanya sering-sering ngasih traktir orang, ya, sering-sering ngasih makan orang, ngasih minum orang. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ini, ya, usahakan setiap hari kalau bisa sedekah buka puasa sama orang atau teman kita. Kalau nggak punya uang, ya paling nggak minum kita bagi dua sama dia. Ya, barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, kata Nabi, maka Allah akan berikan pahala orang puasa tersebut la yanqusu min ajri fa'ilih, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Satu untuk keutamaannya. Yang kedua, orang yang memberi minum orang yang puasa, maka nanti dia akan minum telaga kausarku. Yang ketiga, orang yang minum orang yang puasa, maka dia akan terhindar dari hausnya ketika sakaratul maut. Siap ya ngasih minum nanti orang puasa? Siap. Nah, kita beli aja aqua teman-teman, ya. Air berapa dus, kasih ke masjid buat buka puasa. Bagus lagi sama gorengannya, sama kurmanya, sama kolaknya kalau punya uang. Ya, kasih tuh. Kan biasanya di masjid suka banyak orang buka puasa bareng-bareng tuh. Alhamdulillah kita fullin tuh selama 30 hari. Kita beli 100 dus. Nah, gak sampai sejuta ya, 110 apa? Orang cuma 16.000 kok itu. Lebih lah sejuta lah ya. Beli 100 dus. Jadi selama 30 hari tuh orang buka puasa tuh dari kita semuanya tuh. Insyaallah ya. Nah, kalau Ramadan nanti belum, takutnya kita nggak jumpa, sekarang nih kesempatan emas nih. Sekarang nih bulan Rajab. Ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini. Kenapa Allah muliakan bulan ini? Karena bulan ini termasuk Ashharul Hurum. Termasuk 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ada 4 bulan. Yang pertama Zulqa'dah, salah satu mutawaliyatun, kata Nabi ada 3 bulan yang tersambung, satunya terpisah jauh. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah jauhnya Rajab. Ada apa nih dalam bulan Rajab nih? Ada peristiwa penting. Apa tuh peristiwa pentingnya tuh? Peristiwa di mana Allah pernah memanggil Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Ya, sepakat ulama itu di bulan Rajab. Cuman harinya ulama berbeda-beda pendapat. Tanggalnya juga berbeda-beda pendapat. Tapi yang muktamad di 27 Rajab. Sekarang sudah masuk Rajab yang keempat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, 4. Besok yang kelima. Ada amal yang khusus? Gak ada amal yang khusus. Ya, tidak ada amal yang dikhususkan di bulan Rajab, nggak ada. Tapi Nabi SAW bersabda, Afdhalus siyami ba'da siyami Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Ya, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa yang kita kerjakan di bulan-bulan haram. Apa tuh? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berapa hari puasanya? Bebas. Silakan mau pilih sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Ya, Pak Ustadz, saya mah nggak puasa, nggak kuat, nggak apa-apa. Nabi juga pernah tidak berpuasa sama sekali di bulan Rajab. Jadi yang ikut Nabi puasa ya ikut. Jadi yang puasa ikut Nabi, yang nggak puasa juga ikut Nabi. Jangan sampai yang puasa menyalahkan, lu nggak puasa, lu nggak ikut Nabi lu. Lu puasa Rajab memang ada dalilnya. Nah, jadi kalau kita tahu ilmunya kan, ente puasa. Weh, berarti yang ikut Nabi. Kalau gue yang nggak puasa aja lah. Nabi juga pernah kok nggak puasa di bulan Rajab. Nah, kan enak kalau gitu, tahu sama-sama tahu dalil kan. Ini mah kita saling menyalahkan. Jadi yang mau puasa mangga, yang nggak puasa juga nggak apa-apa. Maka yang nggak puasa ganti dengan amal yang lain. Sedekah. Sedekah yang paling utama tuh kepada keluarga. Dalam fadilah sedekah tuh dikatakan pertama urutannya tuh kepada istri. Ya, bagi yang punya istri. Yang tidak punya istri kepada kedua orang tuanya. Ya, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua. Yang ketiga kepada kerabat, kan kepada mereka. Sepupu kita, kerabat aja pokoknya kerabat. Yang paling utama lagi kerabat dari ayah. Udah pernah saya jelaskan di sini. Baru nanti kerabat dari ibu. Nanti baru jiwar, tetangga kita. Baru nanti tetangga kampung yang lain. Tingkatan-tingkatan, nggak bisa sedekah. Ya paling nggak ada amal-amal yang lain kita harus istiqomahkan di bulan ini. Apa tuh? Duha, jangan tinggal. Ya, ini puasa enggak, sedekah enggak, amal juga enggak, tidur aja bulan ini. Aduh, sayang. Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub ini Nabi bersabda, ala inna Rajab syahrullah.
Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa dikatakan bulannya Allah? Karena disebut dengan Al-Asab. Apa itu Al-Asab? Al-Asab itu Allah nggak pandang kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Sehingga para ulama mengatakan orang yang bermaksiat pada bulan ini dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang taat pada bulan ini maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Kalau nunggu Ramadan kita terlalu panjang, takutnya mati duluan, maka kesempatan sekarang kita harus senantiasa perbanyak amal. Ustaz udah puasa belum? Ya belum puasa. Tapi alhamdulillah sudah neraktir teman-teman tadi pagi makan nasi uduk. Ya, jangan sampai nggak neraktir juga kita nih. Ya, insyaallah ya. Maka kita harus senantiasa memperkuat amal kita. Dan yang terakhir adalah musibah yang menimpa kepada kita itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan al-bala'u sirajul arifin. Arifin, musibah yang menimpa kepada orang beriman itu adalah jalan untuk menuju Allah. Kemudian wayaqdatul muridin, untuk membangunkan orang-orang yang lalai. Jadi musibah itu kalau kita dekat sama Allah, maka dengan musibah itu jalan tercepat untuk mendapatkan Allah. Kalau kita orang-orang yang lalai, itu adalah supaya negur kita. Antum ini udah terlalu lalai sama Allah, maka dikasih musibah. Mungkin nanti perusahaannya disentil sedikit, baru ngaji pelok lagi, ya Mas ya. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Wassalahul mu'minin, dan perbaikan yang buat orang-orang mukminin. Kalau musibah datangnya kepada orang ahli maksiat, maka itu namanya azab, ya. Musibah kalau menimpa kepada orang iman, itu teguran, ya. Kalau musibah itu menimpa kepada orang-orang yang tidak taat, itu adalah azab yang Allah berikan sebelum dia berjumpa dengan Allah nanti. Dan ingat, ya, Allah tidak akan pernah mengazab umat ini sebagaimana Allah mengazab umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena Allah masih memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan pernah mengazab umat ini kalau Nabi Muhammad masih disebut namanya. Ya. Jadi nggak akan ada kepada kita tuh cerita nanti kita akan diangkat waktu subuh dibalikin, nggak ada lagi kayak gitu. Kemudian kita akan didatangkan kepada kita angin hitam, awan hitam, kemudian membakar kita, nggak ada lagi. Kenapa? Karena Allah masih memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik. Nah ini nih, Mas siapa? Lupa aku. Mas Pak Royani, Agib Gembus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Baik. Yang pertama masalah Nabi. Kenapa Nabi? Kan Ustaz ngomong Nabi Musa tenang, Allah bersama saya. Kalau Ustaz Nabi Muhammad, Allah bersama kita. Berarti itu pertanyaannya Ustaz Nabi Musa agak sombong dong? Enggak sombong. Terus. Lagi. Ya. Masalah bunuh diri. Ya. Katanya kalau bunuh diri kan nggak usah dimandiin, nggak usah dikafanin. Nggak wajib. Ada juga kan yang bunuh diri orang Islam itu ada yang dimandiin. Ya. Nah, apa kita mesti tanya dulu dari Islam apa? Baik, Masya Allah. Makasih. Ya, sama-sama. Pertama gini, kan tadi saya jawab yang kedua dulu ya. Yang bunuh diri kan sebagian ulama mengatakan, berarti kalau ada ulama yang membolehkan dihukumi seperti hukum Islam, ya kan? Bahkan dalam kitab fikih itu dikatakan kalau ada yang mati bunuh diri, maka ulama di tempat itu harus lari dari tempat itu, biar dia tuh orang-orang menyangka kalau ini nggak mau diurusin sama ulama. Jangan sampai kalau ulama ngurusin orang tersebut, oh ternyata perilakunya orang ini masih dibenarkan dalam Islam. Paham ya? Paham nggak Pak Royani? Pak, jangan sih, paham nggak? Gini, kalau ada orang yang mati bunuh diri nih, kan saya bilang, ulama kan banyak nih. Ulama sebagai ulama mengatakan, maka dia dihukumi, nggak boleh disolatin dan sebagainya itu. Tapi ada ulama yang membolehkan. Silahkan, karena dia Islam, ya. Kalau dia Islam. Bahkan ada ulama yang mengatakan, apabila ada di kampung,
bunuh diri, maka ulama yang di situ harus keluar dari tempat itu. Berarti ulamanya kabur. Iya, ulamanya nggak usah ngurusin itu. Kalau nanti ulamanya ngurusin itu, khawatir orang-orang menyangkanya gini, oh, dia matinya bunuh diri aja masih diurusin sama ulama. Sehingga nanti orang-orang mengatakan ini adalah kebenaran. Idza sakatal haqqi 'anil batil tawahhama ahlul batil annahul haq, kata Sayyidina Ali. Kalau ada orang berbuat kemaksiatan kok kamu mengiyakannya, maka nanti orang-orang yang maksiat akan beranggapan ini benar. Ya. Kalau ada orang maksiat nih, kamu diam aja, nggak menegur dia. Nanti lama-lama orang yang maksiat itu bilang, "Oh, lihat ustadznya aja nggak pernah negur gue." Berarti yang kita buat ini benar. Nah, sehingga seperti itu. Jadi kalau saya sih ikut pendapat ulama yang kedua, ya udah. Kalau ada yang meninggal misalnya matinya bunuh diri, udahlah nggak usah diurusin. Kalau saya kabur tapi yang lainnya ngurusin untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Terus yang pertama, jawaban yang kedua adalah bukan berarti Nabi Musa sombong. Kalaupun Nabi Musa dikatakan seperti itu ya wajar aja. Tapi tidak ada kesombongan dari diri Nabi Musa. Ini adalah menunjukkan kepada kita memang ketika itu Bani Israel belum punya kedudukan sebagaimana kedudukannya para sahabat. Paham ya? Sehingga ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Karena kedudukannya para sahabat yang tinggi di hadapan Rasulullah. Yang kedua, kenapa Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin? Bukan Nabi Musa sombong, tapi memang menunjukkan Bani Israel itu tidak punya derajat sebagaimana derajatnya para sahabat. Sehingga Nabi Musa mengatakan Allah bersama saya, nggak bersama kamu. Kalaupun seumpama nih, perhatikan ini, jangan ngantuk dengarnya nih. Kalaupun seumpama kita katakan Nabi Musa sombong, wajar, nggak jadi masalah. Orang seorang nabi. Tapi kan kita tidak mengatakan Nabi Musa sombong seperti itu. Karena lebih untuk menjaga adab kepada Nabi Musa. Seperti itu, paham? Insya Allah. Baik, ada apa? Pertanyaannya apa? Baik, iman, kenapa iman? Iman seorang itu kan naik turun, Ustaz. Ya. Dan ketika suami kan pemimpin dalam rumah tangga. Ketika iman suami sedang turun, cara istri menasihati agar tidak merasa dituruni suami itu mengikutinya. Gimana caranya? Ini curhat ceritanya nih. Pertanyaan dari Ustaz. Oh, teman. Baik. Ini istrinya Denny ya? Istrinya Denny. Ketika seorang suami istri imannya turun, maka dalam kitab ini disebutkan seorang istri wajib memberikan nasihat kepada suaminya dan suami wajib mendengarkan nasihatnya. Nah, biasanya nih pemimpin tuh nggak mau dipimpin biasanya, ya. Orang yang biasa memberikan nasihat biasanya nggak mau dikasih nasihat. Lo tahu apa sih? Itu salah. Maka suami itu jadilah suami yang baik. Pernah satu masa Sayyidina Umar ditegur oleh istrinya, kamu jangan melakukan hal itu nggak baik buat diri kamu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya siap. Itulah Umar bin Khattab. Kita ini bukan Umar bin Khattab, kok marah-marah sama istri? Ya, maka teman-teman di sini sebagai suami semuanya, ketika antum dalam keadaan salah, betul-betul salah, maka istri antum memberikan nasihat kepada antum, terimalah. Kenapa? Karena ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, berarti masih ada kebaikan dalam diri kita. Kalau kita ketika melakukan kemaksiatan dan gak ada yang negur, berarti Allah udah males sama kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di antara syairnya orang-orang Madinah apa? Wajabas syukru alaina mada'an lillah hidayah. Wajib kita bersyukur selagi masih ada orang yang suka mengajak kebaikan. Itu terjemah bebasnya ya. Terjemah bebasnya begitu. Wajabas syukru alaina, wajib kepada kita mada'a lillahi da'i, selagi masih ada orang yang suka negur kita dalam berbuat baik. Jadi kalau seumpama teman-teman diomongin, ya jangan begitu, besok keluar 3 hari, ya semuanya siap insya Allah, nanti Selasa malam kita ngaji, maka harusnya kita sadar, oh iya makasih ya sudah dinasehatin. Sayyidina Ali tuh kalau 1 hari tidak dapat nasihat, maka beliau tuh gelisah hatinya. Dalam Sahihul Ibad itu disebutkan,
Jadi Sayyidina Ali tuh di mana-mana tuh pengen dapat nasihat. Karena agama tuh nasihat. Bagaimana hadisnya? Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li rasulihi wa li aimmatil mu'minina wa ammatihim. Agama tuh nasihat bagi Allah, bagi Rasulullah, dan bagi setiap kita orang beriman. Wa zakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat yang baik, karena nasihat yang baik akan bermanfaat kepada orang yang dinasihatinya. Insyaallah ya. Jadi gitu, kalau suaminya maksiat, tegur aja udah. Kalau suaminya nggak mau ditegur, kalau suaminya marah, maka ada kebolehan untuk tidak memberikan kepada suami. Ya, ini nggak apa-apa ini, silakan. Nah, apa aja lah ya. Ada lagi? Baik Pak Bambang. Saya mau nanya soal tadi, kalau orang berjalan ke arah agama, maka semua Allah akan memberikan untuk kebutuhannya. Nah, sekarang kan tidak semua orang kan tidak semua berjalan menuju ke agama. Contohnya politikus, terus ekonomi, terus seperti menteri-menteri. Nah, mereka kan semua mempunyai arah sendiri-sendiri, tapi memang punya dasar mengenai agama. Tapi kan ke arah yang agamanya agak lebih rendah dibanding dunianya. Jadi dunianya lebih tebal tentunya daripada jalan ke akhirat. Itu aja. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya, sekarang gimana? Sekarang dengan menghadapi seperti kondisi seperti itu, orang-orang yang seperti itu, yang kondisinya adalah dia agamanya menjadi lebih rendah daripada akhiratnya. Dunianya lebih tebal daripada akhirat. Menghadapi orang-orang seperti itu. Sekarang kan kita bisa kan ketemu untuk ketemu. Lo sebaiknya begini. Nah, kita menjawab seperti tadi yang menginginkan bahwa kita mendakwahkan. Baik. Mendapatkan itu seperti itu. Kalau kita ada kemampuan untuk berdakwah, silahkan berdakwah kepadanya. Yang penting dia tidak terlalu jauh arahnya, tidak terlalu jauh beloknya. Ya, orang tuh ketika dalam ada agama walaupun sedikit, maka dia akan dibimbing hidupnya sama Allah, sehingga dia akan mengerjakan sesuatu yang memang itu disyariatkan oleh Allah. Kalau orang tuh nggak ada agama dalam hidupnya, maka dia akan liar hidupnya. Nah, kalau tadi Pak Bambang katakan, misalnya seperti sekarang nih, banyak orang yang dunianya lebih tebal daripada agamanya. Maka kalau kita bisa berdakwah kepadanya, silahkan berdakwah. Silakan mengajak dia untuk baik, makin mendekatkan dirinya kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kalau kita nggak ada kemampuan, ya doakan. Seperti itu aja. Terus yang ditanya Pak Bambang tuh yang bagaimana maksudnya? Ya itu tadi, jadi kita cuma bisa mendoakan saja. Karena nggak apa-apa kalau mendoakan aja. Karena kan sekarang dalam keadaan kondisi saat ini politik ke dunia Indonesia ini adalah bahwa dunia lebih tebal daripada jalan akhirat, karena sedikit sekali. Sehingga orang yang punya agama sekalipun, ketika dunianya sudah masuk ke dalam hatinya, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunianya. Benar ya? Ya seperti itu. Dalam fadilah sedekah kan tadi pagi kan kita baca kan? Maka kita harus betul-betul tawajuh kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjual agama kita untuk kepentingan dunia kita. Kenapa orang tuh menjual agamanya? Karena terlalu rakus dengan dunianya. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu ridho agama kamu dijual karena untuk akhirat kamu yang hanya agama kamu dijual untuk dunia kamu yang hanya sementara itu? Maka orang yang seperti itu adalah orang yang bodoh. Jadi seperti itu. Maka kalau kita memang ada kemampuan bicara, silahkan bicara kepadanya. Kalau kita nggak ada kemampuan, ya doakan. Ya Allah, siapapun nanti yang menjadi pemimpin buat kita, semoga itu maslahat buat kita. Maka saya ajarkan dari sekarang, ketika nanti mencoblos, sholat 2 rakaat, istighfar sama Allah. Khawatir kalau yang kita colok, kalau yang kita pilih itu jadi, malah jadi dari madarat buat umat. Sehingga kalau kita nanti sudah istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, kalau seumpama yang kita coblos kok nggak jadi, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin saya dengar dari Gus Yusuf, pokoknya siapapun yang menjadi pemimpin, asal iman lurus, insya Allah nanti suasana keadaan akan Allah luruskan diri kita semuanya. Insya Allah ya.
Yang buat masalah dalam kehidupan kita itu ternyata bukan masalah pemimpinnya. Pemimpin tuh punya masalah karena kita sendiri. Nabi Musa mengatakan, "Idza asani may ya'rifuni sallat alaihi man lam ya'rifuni." Perhatikan ini, kata Nabi Musa, kalau orang yang kenal Allah sudah berani bermaksiat dengan terang-terangan, maka Allah akan berikan azab kepadanya pemimpin yang zalim. Udah. Oh, jadi pemimpin yang zalim itu bukan karena dia zalim, bukan, tapi karena kita yang zalim duluan. Akhirnya Allah angkat ketika Bani Israel dia zalim kepada Allah dan kepada Nabi Musa, maka Allah angkat Fir'aun. Benar nggak? Allah angkat Fir'aun. Allah angkat Fir'aun. Itu pun akan terjadi kepada kita. Hati-hati. Ya, kalau kita zalim kepada Allah, sholat kita tinggalkan, minum khamar kita lanjutkan, berzina di mana, perzinahan di mana-mana, kemudian berbohong di mana-mana, akul walidain di mana-mana, tunggu. Ya, kalaupun nanti yang jadi pemimpinnya adalah kiai, kalau umat ini rusak juga nanti pemimpinnya. Udah, itu dan nasihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik. Ya, dan kita perbaiki dulu diri kita. Ya, kemudian nanti kita istighfar, salat 2 rakaat, ya Allah, semoga yang saya coblos ini ada manfaatnya untuk umat. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Cukuplah insyaallah ya. Udah jam 10:30. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita Al-Fatihah buat pondok pesantren di depan dan di Magelang. Mudah-mudahan Allah selesaikan, Allah mudahkan semuanya, dan hajat-hajat kita juga Allah kabulkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yusassul ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya azim ya azim ya azim ighfir lana dhanbal azim wa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa azim. Nas'aluka bima'akidil izzi min arshik wa muntaha rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha an taghfira lana khatayana wa tuyassira umurana wa tufarrija humumana wa qurubana wa taqdiya hajatina wa duyunana wa tufahimana wa tufahima bina wa tunawwirana wa tunawwira bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamna ya Allah wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna faghfir lana ma qaddamna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna
أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من حمل الذي يبلغنا حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اجعل استماعنا هذا في هذا المكان استماعا مباركة خصوصا ngajib lo ya Allah istima'an mubarakah wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma Allahumma alif baina qulubina ya Allah khususan ngajib lo ya bengkel hati ya Allah alif baina qulubina ya Allah wa qulu bihadil umma ala ta'atik ma khutmi wara'ina wa rahim rahmatik Allahumma aftah lana futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya wal mursalin Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma baqaitana Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa ansuril mujahidin fi Palestin wa ansuril mustad'afina fi Palestin wa ansurid da'ina fi Palestin Allahumma ansurhum nasran azizan وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم فرق جمعهم شتت شملهم ولا تبلغهم آمالهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل إبرة للمعتبرين اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل مساجدنا كمسجد الصحابة واجعل بيوتنا كبيوت الصحابة اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة واجعل رجالنا كرجال الصحابة واجعل نساءنا كنساء الصحابة واجعل حياتنا كحياة الصحابة واجعل سبياننا كسبيان الصحابة اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك حب المساكين يا الله حب المساكين أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وقربنا وتقضي حاجاتنا وديوننا يا محاول الأحوال يا محاول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا ميسر عسر علينا كل عسير ولا تعسر كل كسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير اللهم ارزقنا زيارة الحرمين بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام ومشعر الحرام وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين 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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karkon 4 bulan ini. Amin ya Allah. Balik.